Oke, ini ada datanya dari A ke B C D, itu polisnya itu 243, Al-Fajr bisa $3 gitu ya. Terus kemudian dari itu bisa dianggap sebagai tahap 1, dan tahap kedua adalah B C D ke E F G. Ada beberapa nilai, kemudian E F G menuju ke H I, kemudian H I menuju ke J. Oke, ini adalah tabel-tabel berkaitan dengan biaya di setiap tahapnya. Oke. Nah, sebelum kita selesaikan, kita akan menjelaskan masalah karakteristik dari dynamic programming. Yang pertama ini, permasalahan dapat dipecahkan atau dibagi dalam tahap-tahap dengan suatu keputusan kebijakan prosedurnya diperlukan di setiap tahap. Artinya apa? Di setiap tahap akan atau harus dibuat keputusan. Jadi dia buat decision di sana, keputusan setiap tahapnya. Sehingga nanti ada keputusan dan keputusan. Oke, setelah punya sejumlah stage yang tadi, yang itu node tadi yang bersesuaian. Jadi ada A tadi ke BCD, tadi node yang bersesuaian, ada BCD ke EFG dan seterusnya. Maka nanti di setiap node menuju node yang lain ada biaya asuransinya. Yang ketiga, pengaruh dari keputusan tadi di setiap tahap adalah mengubah dari keadaan atau kejadian tadi sekarang menjadi keadaan yang berkaitan dengan tahap berikutnya. Maksudnya tadi seperti ini. Misalnya saja kita tahapnya maju misalkan, maka A tadi ke B, C, D. Maka keputusan adalah keputusan B itu yang paling murah, B, maka nanti dia adalah sebagai informasi untuk tahap berikutnya. Jadi dengan keputusan tadi bahwa A menuju ke B, nah itu adalah dari keadaan A menuju ke keadaan B dengan adanya keputusan bahwa akan dipilih A ke B. Itu maksudnya. Dan yang keempat, proses penyelesaian dirancang untuk menemukan suatu kebijakan optimal atau keputusan yang optimal untuk seluruh permasalahan, artinya seluruh tahap, atau artinya sampai tahap terakhir, yaitu pengambilan keputusan optimal pada setiap tahap untuk setiap kemungkinan keadaan atau state. Jadi setiap state dia punya keputusan yang optimal. Misalnya tadi dari A ke B, maka dia punya keputusan optimal A ke B. Dan berikutnya dari B, kan ada B, C, D, ada E, F, G, maka dari B dia kemana ada yang optimal. Nanti juga dari C, dia juga punya yang optimal, walaupun tadi ketika K ke tahap pertama dia nggak diputuskan optimalnya, tapi kita tetap mencari dari C mana yang optimal. Dan dari D juga mana yang optimal ke E, F, atau G. Jadi setiap tahap di setiap state-nya dia punya optimalnya. Oke. Karena apa? Karena di tahap sebelumnya itu dia memberi informasi saja untuk tahap selanjutnya, bukan dia harus dipilih, tidak. Tapi misalnya tadi tahap 1 paling cepat atau paling murah adalah A ke B, maka tahap 2 harus juga AB ini yang dipilih, enggak. Jadi bisa memilih dari A ke C, bisa terjadi seperti itu. Oke. Karena ya tadi setiap stage dia punya keputusan yang optimal. Dan kelima, bila diketahui keadaan sekarang, solusi optimal untuk tahap tersisa adalah bebas terhadap solusi yang dipilih dalam tahap-tahap sebelumnya. Jadi ini Anda lihat di situ. Jadi kalau misalnya saya di tahap yang ketiga, maka tahap ketiga yang optimal di tahap ketiga itu dia tidak bergantung pada optimal yang ada di tahap yang kedua. Harus milih optimal di tahap kedua itu, maka dia menjadi pilihan untuk tahap ketiga, enggak. Jadi dia tidak bergantung dengan informasi
bergantung dengan tahap keputusan optimal di tahap sebelumnya. Tetapi di tahap sebelumnya adalah memberi informasi untuk mengambil keputusan di tahap selanjutnya, bukan menentukan, tapi sebagai informasi. Oke. Nah, dalam hal ini, ketika nanti gambarannya kita pakai stage code tadi, nah, yang 6 ini, proses penyelesaian dimulai dengan menemukan solusi optimal untuk tahap terakhir. Nah, untuk masalah yang tadi, stage code tadi, perjalanan seorang petualang tadi, maka yang paling mudah itu dengan menggunakan, Anda lihat di situ adalah metodenya adalah ke belakang, itu backward. Dia dari depan, yaitu di tahap akhir, yaitu ke J, dia akan mundur ke belakang sampai ke titik A. Kemudian dia baru akan menurunut balik untuk menentukan mana yang optimal. Jadi ini adalah backward, mundur. Tapi kita nanti, kita bisa juga forward, kita maju. Tidak ada masalah. Tapi memang ketika kita menyelesaikan di programming yang bergantung waktu, itu paling mudah itu dengan menentukannya dengan cara mundur tahapannya atau backward. Nah, karena itu Anda lihat yang ketujuh, hubungan rekursif digunakan untuk menunjukkan solusi optimal atau keputusan optimal pada tahap N bila diketahui solusi optimal pada tahap N plus 1. Jadi tahap 5 diketahui, maka akan membuat menjadi informasi untuk keputusan di tahap yang keempat, karena kita pakai backward atau mundur. Bila digunakan hubungan rekursif, nah ini bila digunakan hubungan rekursif, prosedur penyelesaian bergerak mundur tahap demi tahap setiap kali menemukan solusi optimal untuk tahap tersebut sampai ditemukan solusi optimal jika dimulai dari tahap awal. Jadi nanti dari tahap, karena tadi dari tahap kelima atau tadi tahap keempat, tahap ketiga, tahap kedua, tahap ke-1. Kalau sudah tahap ke-1, maka kita sudah punya solusi yang optimal dari tahap 1 sampai ke tahap ke-4. Jadi kita punya solusinya. Yaitu karena kita sudah di tahap yang awal. Oke. Berikutnya notasi yang digunakan. Dalam ini kita ambil notasi dari Hiller dan Lieberman yang mungkin lebih mudah dipahami. Oke, N besar adalah banyaknya tahap atau stage, ya, stage itu ya. Kemudian N kecil adalah label untuk tahap sekarang. 1, 2 sampai dengan N besar sampai dengan N besar. Dan Sn adalah keadaan sekarang untuk tahap N. Sn keadaan sekarang untuk tahap N. Oke. Dan ada Xn adalah variabel keputusan untuk tahap ke N. Jadi ini variabel yang nanti kita cari optimalnya, variabelnya mana yang dia adalah solusi untuk keputusan optimalnya. Dan ada Xn asterisk, ini nilai optimal dari Xn jika diketahui Sn itu stage-nya adalah N. Jadi keadaannya adalah N. Keadaannya. Kemudian kita punya Fn, S, Xn adalah kontribusi tahap N besar itu sampai dengan N besar. Maksudnya ini kan tahapnya tahap mundur, sehingga dari N sampai ke depan sana. Jadi dari N besar itu sampai dengan N besar. Kepada fungsi tujuan, bila sistem dimulai dari keadaan Sn. Anda lihat Fn, S, Xn, berarti dia adalah Sn. Keputusan sekarang adalah Xn, nanti keputusan adalah Xn, karena ini adalah variabel keputusan. Xn nanti dapat fungsi tujuannya adalah Fn. Jadi keputusan optimal adalah Xn. Dan keputusan optimal dibuat sesudahnya. Sesudahnya berarti yang sudah, gitu kan? Oke. Dan Fn asterisk S berarti adalah fungsi tujuan yang optimal ketika kita pilih variabel desain yang optimal.